Selamat pagi, selamat jumpa kembali untuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Tadi sudah siap semua kan anak-anak? Ya, tentu saja sudah siap. Lihat itu, sudah Iya. mandi kan? Sudah mandi semua, sudah ganteng-ganteng, ya sudah cantik-cantik, harum semua. Ya karena anak-anak sudah siap, mari kita mulai ya Pak Sigit. Ya, kita akan memuji Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Kita ulang sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senanganmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senanganmu, Yesus Tuhanku. Ya, sebelum kita memuji Tuhan lebih lanjut, kita akan berdoa dulu. Ya, sikapnya yang baik, duduknya yang manis, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Engkau telah panggilkan kami dan kami siap menikmati kasih-Mu di pagi hari yang cerah ini. Tuhan, kami juga siapkan hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan meneruskan puji-pujian kita. Dengan pujian apa Pak Sigit? Percaya saja. Percaya saja. Ya kita nyanyikan percaya saja. Boleh bangkit anak-anak. Berdiri. Berdiri. Percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya, percaya saja pasti kita menang.
Percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti hati kita sukacita ya Pak Sigit ya. Ya. Pasti ada gembira karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Mengasihi kita. Sebentar Kita lagi akan mendengarkan firman Nah, Tuhan. tapi juga kita ingatkan anak-anak Pak Sigit Ya, supaya anak-anak kalau mau memberikan persembahan ya bisa disiapkan di amplop, ditulisi sekolah minggu minggu. atau kebaktian anak ya. Bisa Dimasukkan di kotak di depan depan gereja. Bisa juga dititipkan Dititipkan papa dan mama pada waktu ibadah. kebaktian minggu pagi. Ya, sedikit. Kita akan memuji apa, Bu Entias? Baca kitab suci, Baca doa kitab setiap suci. hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita pujikan sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, di mana kami telah memuji-muji Engkau. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya bimbing, pimpin guru-guru yang akan menyampaikan. Dan kami anak-anak-Mu juga pimpinlah kami. Diam dan duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan, anak-anak GKI Ngurah. Nah, pada hari ini Minggu 18 Oktober 2020, dicatat ya, sediakan bukunya sudah sedia, dicatat tanggal 18 Oktober 2020. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama diberi tema Tuhan ajaib. Tuhan ajaib. Mari kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Ya. Sudah disiapkan? 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama, anak-anak menyimak ya.
ayat 7 sampai 16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan pada 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Masih ingat kemarin minggu yang lalu ceritanya apa? Tentang Nabi Elia di Sungai Kerit, ya, di tepi Sungai Kerit. Nah, ceritanya dia dipelihara oleh Tuhan melalui apa? Iya, burung gagak yang membawakan roti maupun daging. Minumnya dari mana? Dari Sungai Kerit. Kalian tidak usah membayangkan seperti sungai sekarang ini kotor ya. Tapi sungai pada saat itu di Sungai Kerit itu jernih, cocok untuk diminum, tidak apa-apa ya. Seperti mungkin sekarang itu air mineral itu ya, seger. Tetapi suatu saat Sungai Kerit itu betul-betul kering karena beberapa waktu sudah tidak hujan. Maka firman Tuhan datang kepada Elia. Tuhan itu betul-betul ajaib. Dia memperhatikan setiap anak-anak Tuhan. Dia memperhatikan kehidupannya Elia. Karena Elia kekurangan airnya, sungai ini sudah kering, maka Tuhan memerintahkan Elia untuk menuju ke daerah Sarfat. Sarfat itu daerah di Sidon. Kalau kita lihat di peta Alkitab itu dia kerajaan Israel bagian utara. Jauh, kira-kira kalau perjalanan
dari Yerusalem itu ke Sarfat itu ya dari sini sampai Malang ya. Kalau jalan kaki gimana? Kalau naik bis 3 jam atau 2,5 jam. Kalau jalan kaki bisa 1 hari penuh. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, intinya di sini bahwa firman Tuhan sungguh dilaksanakan oleh Elia. Betul, pada saat Elia datang ke Sarfat, di situ betul ada seorang janda yang sedang mencari apa itu? Kayu api atau kayu bakar ya, kira-kira seperti ini ya, ranting-ranting dikumpulkan begitu ya, supaya nanti dia bisa makan. Dengan cara apa? Dengan cara dia melihat di situ, ini hanya contoh ya, buli-bulinya mungkin yang kalau saat itu ya terbuat dari tanah, lihat tepungnya hanya sedikit. Dia juga hanya mempunyai minyak dalam buli-buli, sedikit minyaknya. Dan dia punya pikiran, wah nanti setelah saya cari kayu bakar, kayu api, kemudian saya buat roti, saya makan dengan anak saya. Nah, anaknya tadi laki atau perempuan? Ya, perempuan ya. Nah, seorang janda, seorang anak perempuan itu pada saat itu tidak bisa bekerja. Yang bekerja adalah kaum bapak. Sehingga saat itu kalau namanya janda, apalagi anaknya perempuan, susah, tidak ada pekerjaan. Sehingga hidupnya susah. Tetapi bersyukurlah pada saat itu Nabi Elia datang membawa berita. Dia menyuruh perempuan atau janda tadi untuk memberi minum. Berilah aku minum. Setelah diberi minum, Nabi Elia juga minta roti. Janda tadi berterus terang, bagus ya berterus terang itu ya, berterus terang. Waduh, Bapak Elia, saya hanya mempunyai tepung sedikit dalam tempayan dan minyak yang juga sedikit, paling sekali untuk buat itu sudah habis. Lalu nanti saya sekarang cari kayu api, saya pulang, nanti saya buat roti, saya makan, pasti setelah itu kami akan mati. Tetapi Elia mengingatkan, coba ada firman Tuhan. Pada ayat 14 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Puji Tuhan ya. Nah, janda ini mendengarkan firman Tuhan, dia menjadi percaya dan dia melakukan apa yang dikatakan Nabi Elia. Dia pulang, dia buatkan roti bundar kecil untuk Nabi itu, kemudian baru dia ngambil lagi untuk membuat roti lagi, dimakan dengan anaknya. Kaget dia. Betul firman Tuhan itu. Tepung dalam tempayan ini tidak berkurang, meskipun sedikit ya, tapi tidak berkurang. Begitu diambil dibuat roti, tidak berkurang, diambil lagi, tidak berkurang. Minyak dalam buli-buli itu pun meskipun sedikit dipakai lagi, tidak berkurang. Terus Tuhan memelihara anak-anaknya. Tuhan memelihara umat yang percaya pada Tuhan, percaya akan firman Tuhan yang disampaikan, baik itu oleh Nabi dan saat itu dan saat sekarang ini firman Tuhan bisa disampaikan oleh siapapun. Melalui Alkitab yang sudah tersedia, mungkin disampaikan oleh guru sekolah minggu, disampaikan oleh pendeta, disampaikan oleh siapa saja. Kita pun bisa menyampaikan firman Tuhan ini. Kita tinggal baca. Mari kita senantiasa menurut firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh janda di Sarfat tadi. Janda di mana? Di Sarfat. Daerah mana? Sidon.
Nah, dia menurut firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia, maka terjadilah keajaiban. Tepung dalam tempayan tidak habis, tidak berkurang, minyak dalam buli-buli tidak habis. Tuhan memelihara janda beserta anaknya, juga memelihara Elia melalui janda tersebut. Akhirnya dia bisa makan, bisa tercukupi, sampai Tuhan menurunkan hujan atas Israel. Karena apa anak-anak kemarin? Kok hujannya enggak turun-turun? Iya, betul. Karena rajanya, yaitu Raja Ahab yang lalu ya, dia tidak mempercayai Tuhan lagi. Dia menyembah berhala. Maka Tuhan mengingatkan dengan keras, tidak ada hujan. Sampai berapa tahun? Di situ tadi ya 3 tahun 6 bulan, berarti 3,5 tahun. Di kita aja setengah tahun tidak hujan udah kering gerah, ini 3,5 tahun, luar biasa. Tetapi Tuhan memelihara Nabi Elia, janda di Sarfat beserta anaknya. Puji nama Tuhan. Nah, anak-anak jangan lupa ya, firman Tuhan pada saat ini judulnya Tuhan Ajaib, dicatat ya di buku kuning itu. Kemudian ayat hafalannya diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Catat ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 ini berbunyi demikian, silakan anak-anak menghafalkan. Serahkanlah segala kuatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Diucapkan pakai voice, kirim ke grup sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kembali kepada anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu menurut perintah Tuhan. Melalui Alkitab yang kami baca, kami senantiasa bisa menuruti perintah Tuhan. Seperti janda di Sarfat yang mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Nabi Elia. Ternyata Tuhan memelihara kehidupan janda tersebut beserta anak, bahkan beserta Nabi Elia, sampai Tuhan menurunkan hujan di atas bumi. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami yakin dan percaya, dan kami mohon kekuatan dari Tuhan supaya kami bisa melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang bisa kita pelajari bersama. Kita tetap semangat di dalam mengiring Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.